Di sini saya akan menyampaikan topik 2 WKG saya, yaitu tentang negeri penuh harmoni. Kalau tadi kan kebinekaan kan topik 1, nah ini juga masih ada hubungannya, yaitu negeri penuh harmoni. Saya mulai ya. Nah, di sini ada beberapa capaian yang akan dicapai dari kegiatan ini. Yang pertama, memahami makna toleransi dan bagaimana cara mempraktikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu yang kedua, menganalisis penyebab kerentanan dan akan kebinekaan. Ada yang tahu nggak apa itu kebinekaan? Apa? Ya, berbeda-beda. Lalu yang ketiga, capaiannya itu tentang memahami nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila dan cara mengaplikasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi profil pelajar Pancasila itu ada 5. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu bergotong royong, mandiri, kreatif, kebinekaan global. Nah, ini mulai dari diri. Ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda berasal dari keluarga yang beragam? Jika ya, bagaimana keberagaman itu bisa bersatu dalam harmoni? Kira-kira di sini ada nggak yang dalam keluarganya itu misalnya berasal dari suku yang berbeda, atau semuanya ayah ibunya dari suku Jawa semua, atau dari suku Sunda semua, dan berbeda nggak keluarganya? Misalnya ada yang keluarga besarnya gitu, misalnya ada yang dari Papua, ada yang dari Maluku, Sulawesi, ada? Dari Sudan? Mbak, ya Mbak, suka semua Mbak. Dari Sudan? Siapa yang dari Sudan? Nah, itu juga termasuk dalam harmoni ya. Jadi dalam keluarga kita itu ada beberapa, tidak semua berasal dari suku yang sama. Lalu juga keberagaman Indonesia itu adalah kekayaan atau aset. Mengapa ada konflik yang dipicu oleh perbedaan dan keberagaman? Nah, menurut kalian kenapa? Kalau Indonesia kan tagline-nya kan kita tuh punya banyak budaya kan, kita kaya akan budaya, bahasa, lagu, pakaian, bahkan agama pun di Indonesia kan ada banyak ya. Lalu kenapa itu bisa jadi konflik? Tahu nggak alasannya? Tahu nggak kenapa? Pernah nggak dengar konflik antara umat, misalnya umat beragama, umat Islam menutup gereja dengan paksa di suatu daerah? Pernah dengar berita kayak gitu? Nah, kira-kira kalau kayak gitu karena apa sih? Perbedaan pandangan. Ya benar, perbedaan pandangan. Karena mereka mempunyai perbedaan pandangan, dari tingkat toleransinya mereka menurun, makanya bisa menjadi konflik. Lalu yang ketiga, daerah mana atau budaya mana di Indonesia yang ingin kalian pelajari lebih dalam? Ada nggak budaya dari daerah lain yang ingin kalian pelajari? Mana? Papua. Mana? Apa? Tariannya, lagunya, atau pakaiannya? Apanya? Lagunya? Apa? Oh, semuanya. Ada lagi? Ada yang di sini bisa nari itu nggak, dari tradisional gitu Pak? Oh iya, kita di sekolah. Nah, itu kan juga termasuk budaya lain yang kita pelajari. Karena tari desa kan tadi kita dari mana sih? Jadi kan kita belajar budaya dari suku lain. Selanjutnya ya. Nah, ini ada permainan. Tapi nanti aksesnya pakai ini aja. Ini ada permainan. Instruksinya kita mulai dengan bermain dunia suku. Nama permainannya adalah dunia suku. Anda akan berperan sebagai anggota salah satu dari 4 suku ini. Setiap suku memiliki misi yang harus dicapai. Namun dalam menjalankan misi tersebut terdapat rintangan dan hambatan. Nah, selama menjalankan misi, jadi di sini ada 4 misi. Yang pertama adalah suku
mushi, sombo ya apa sambo, lalu ada bobo dan upi. Nah, itu kan ada bagian yang rumpang di sini ya. Ini kan bagian rumpang. Itu ada beras, kayu dan uang. Tapi lihat di tiap suku itu jumlah kayu, uang dan berasnya kan nggak sama. Nah, bagaimana caranya biar mereka semua itu mencapai tujuan yang sama? Maksudnya mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka tersebut. Nah, benar, ada aturannya. Nah, di sini peraturannya. Untuk suku Mushi hanya berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris, lalu benci ke kelompok Bupi. Jadi tidak bisa berpergian atau bertukar dengan suku Bupi. Lalu yang ketiga, punya banyak uang. Jadi suku Mushi itu dia hanya bisa bahasa Inggris, tidak bisa berhubungan dengan suku Bupi dan punya banyak uang. Lalu suku Sombo bisa berbicara bahasa apapun, jadi mereka multi language, bisa berbicara banyak bahasa. Lalu profesi pedagang, tapi suku ini tidak bisa masuk ke wilayah suku Bobo karena dianggap jelek. Nah, jadi mereka ini dianggap jelek, jadi mereka tidak boleh masuk ke suku Bobo. Lalu suku Bupi hanya bisa menggunakan bahasa daerah. Lalu profesinya petani, dia tidak meninggalkan tanamannya. Hanya bisa menjual beras ke suku Sombo karena orang Sombo memonopoli perdagangan beras. Lalu untuk suku Bobo punya keterbatasan, tidak bisa berbicara, jadi mereka hanya bisa berbicara bahasa isyarat. Terus profesi sebagai tukang kayu yang hebat, tidak boleh masuk ke wilayah Sombo. Jadi diingat-ingat, suku Mushi itu tidak boleh ke suku Bupi. Lalu suku Sombo tidak bisa masuk ke Bobo. Silang. Nah. Nah, jadi ini ketentuannya ya. Mushi tidak boleh ke Bupi, Sombo tidak boleh ke Bobo, Bobo tidak boleh ke Sombo. Kamu mulai permainannya. Nah, kira-kira kalau suku Mushi, dia kan nggak punya beras nih. Kalau dia mau beli beras, kira-kira harus gimana? Mushi bisa ke Sombo. Apa yang harus dilakukan? Apa? Ayo atau uang? Ini uang. Tapi ingat, dia ada keterbatasan lain nggak? Suku Mushi itu hanya bisa berbicara apa? Ya, berarti apa dia harus tukar uang atau kayu? Tapi Mushi punya kayu berapa? Satu. Nah, kita coba dulu ya. Nah, misalnya lalu masih ada suku Sombo dari bagian beras, dia harus kemana? Sombo mesti boleh ke Bupi? Enggak. Boleh nggak? Boleh. Berarti uangnya juga ke Bupi. Terus Bupi cuma punya beras, dia nggak punya kayu. Berarti kan dia harus punya kayu kan? Tukar kemana? Bobo bisa bahasa isyarat nggak? Nah, berarti isyaratnya harus gimana? Minta bantuan sama Sombo. Bisa nggak? Kenapa nggak bisa? Kalau kayak gitu ribet nggak? Karena ada peraturan-peraturan tadi ya. Walaupun mereka itu misalnya nih ya, mereka dalam satu negara tapi berbeda-beda suku. Nah, tapi cuma mau beli beras aja harus lewat-lewat karena mereka punya keterbatasan. Nah, selanjutnya ya. Nah, ini refleksinya. Tadi kan kita udah mencoba mengerjakan ya untuk memenuhi kebutuhan semua yang ada di tiap suku. Ternyata susah nggak?
Nah, susah dan ribet karena ada serangkaian peraturan dan keterbatasan. Nah, mengapa beberapa suku sulit mencapai tujuannya? Kira-kira apa tadi? Kenapa mereka sulit mencapai untuk memenuhi kebutuhan mereka? Tidak, ya karena ada peraturan terus. Keterbatasannya berupa apa tadi? Benar, bahasa. Terus juga ada konflik. Jadi contohnya saja Musi nggak mau berhubungan sama Budi, itu kan juga menghambat mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lalu yang ketiga, apa saja yang menjadi kendala untuk mencapai tujuan tadi? Bahasa, terus tadi konflik, gitu ya. Lalu agar mudah mencapai tujuan, antara mana yang harus dirubah atau dihilangkan? Kira-kira mana? Apakah bahasanya, ataukah konfliknya, atau apanya? Ya benar, jadi konfliknya harus diselesaikan. Terus bahasanya perlu juga nggak? Jadi perlu juga untuk belajar bahasa. Atau tidak, seperti negara kita menerapkan bahasa persatuan. Jadi antara suku manapun, kaum ini berkomunikasi bisa menggunakan bahasa persatuan. Apa bahasa persatuan kita? Permainan tadi itu kaitannya dengan toleransi dan intoleransi karena ada konflik-konflik tadi, menghargai perbedaan. Nah, di sini toleransi itu merupakan sikap saling menghormati, saling menerima dan saling menghargai dengan keberagaman budaya. Kira-kira kalau di sekitar kita sikap toleransi ini sudah tumbuh atau belum? Benar sudah? Di sini ada yang berbeda agama kan? Nah, bisa berbaur kan? Nah, berarti bagus ya. Di sini toleransinya tumbuh dengan bagus. Lalu yang berlawanan dengan toleransi adalah intoleransi. Adalah tindakan kekerasan atas dasar diskriminasi terhadap suku, agama, ras, atau golongan atau sering kita dengar dengan SARA. Yang mana terdapat segala macam bentuk perbedaan, pengecualian, pembatasan, atau pilihan berdasarkan pada SARA yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan perolehan atas hak dasar asasi manusia. Jadi misalnya teman kita yang beragama, misalnya udah nggak boleh nih dia bergaul sama yang agamanya Kristen, nggak boleh nih bergaul sama yang agamanya Islam kayak gitu. Jadi itu adalah salah satu bentuk intoleransi. Nah, ini adalah video praktik toleransi di Indonesia yang berada di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat. Menjadi contoh yang indah. Kita tonton videonya sebentar ya. Praktik baik toleransi banyak dilakukan di masyarakat Indonesia. Berikut adalah 3 cerita menarik tentang upaya membangun jembatan dan budaya damai antar umat yang berbeda. Jika Anda mengunjungi kota Bandung, ada salah satu kawasan yang kemudian dikenal sebagai Jalur Bineka. Jalur ini menandai satu kawasan di mana beberapa umat dan berbagai agama tetap berdekat. Tidak hanya berdekatan, antar umat agama di kawasan tersebut juga menggunakan tradisi saling menghormati menurut agama. Istilah Jalur Bineka diinisiasi oleh Jakarta atau jaringan kerja antar umat beragama. Nah, di sekitar kalian ada nggak tempat ibadah yang berbeda, misalnya gereja dengan masjid tapi tadi berdekatan? Pernah nonton juga? Di mana? Kalian tahu? Ganggu. Di sebelah mana Ganggu? Di pasar. Oh ya, pasar pesan ada. Nah, itu juga salah satu bentuk wujud toleransi yang bagus karena walaupun masjid dengan gereja berdekatan tapi tetap bisa menjalankan ibadahnya sesuai pada mestinya. Jadi penting. Nah, dari video tadi bukan hanya dua agama ada, tapi ada juga agama, dan juga toleransi juga bukan cuma kita ucapin aja, tapi hargai perbedaan yang dimiliki oleh teman kita atau orang-orang di sekitar kita, tetapi ada juga wujud nyatanya. Kayak contohnya yang tadi di dalam contoh terdekatnya ada dua tempat ibadah yang berbeda. Nah, kira-kira kalian pernah nggak mendengar tadi kan udah ada kan beberapa umat beragama yang konflik antara misalnya tuh di daerah Jakarta atau di mana ada dua tempat
sekarang diterapkan di sekolah. Udah pernah mendengar belum? Belum ya? Ya, nanti dengar ya. Nah, ada batik pemersatu bangsa. Jadi bukan hanya pakaian, lagu, dan makanan, tapi juga kita mempunyai salah satunya ada fashion yang bisa menjadi pemersatu bangsa, menjadi identitas bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Ada beberapa contoh batik di sini. Sepertinya disuruh pakai batik itu untuk apa sih? Akar juga mengenal Filosofinya disuruh pakai batik itu apa? Mengenal apa? Mengenal Ya, mengenal budaya kita agar kita toleransi, agar kita menghargai apa yang kita punya. Walaupun batiknya itu adalah batik kreasi ya. Nah, jadi itu adalah salah satu bentuk toleransi juga. Sekian saja dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.